Profesor Dr. Insinyur Zahrul Mufrodi STMT IPM lahir di Cepu pada 30 Mei 1970. Memulai perjalanan pendidikan di TK Aisyah Bustanul Atfal, Lasem, Rembang. Kemudian meneruskan di jenjang sekolah dasar Soditan 1 Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayah yang harus berpindah tugas mengharuskan anak dari pasangan Haji Sutopo Syarkowi dan Hajah Maspiati melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Pawitikra, Yogyakarta, dan lulus sekolah menengah atas dari SMA Negeri 3 Padmanaba, Yogyakarta. Waktu SMA itu saya tidak begitu suka kimia. Tapi alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan guru yang baik, sabar gitu, Bu Nur gitu ya, yang mencoba untuk menjelaskan kimia dengan sudut pandang yang mungkin berbeda, yang saya terima gitu ya. Sehingga saya mulai senang dengan kimia itu. Kebermanfaatan menjadi pondasi utama dalam menekuni bidang ini. Pria yang menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia ini menilai bahwa ilmu yang kita punya dapat memiliki manfaat bagi banyak orang. Kami meneliti gliserol. Jadi gliserol itu hasil samping dari biodiesel. Biodiesel ini ketika dibuat itu ada gliserolnya sebagai sebuah limbah gitu ya, jika tidak diolah dengan baik. Nah, kami mengolah limbah itu sehingga menjadikan bioaditif. Bioaditif itu semacam oktan booster. Jadi jika ditambahkan dalam bahan bakar, maka dia bisa menaikkan angka oktan itu. Dari berbagai penelitian yang telah dijalani, penelitian mengenai rekayasa proses semakin matang ia tekuni. Rekayasa proses bisa dipakai untuk mendapatkan mekanisme proses yang bisa memperoleh hasil yang lebih baik, sehingga hasil yang didapatkan bisa menjadi produk dengan kualitas yang lebih baik dan lebih termanfaatkan. Penajaman dan pematangan fokus topik keilmuan yang ditekuni pada saat menempuh studi doktoral di Universitas Gadjah Mada dan program sandwich di Tokyo Institute of Technology, Jepang, melalui beasiswa JASO dari pemerintah Jepang. Perjalanan mencari ilmu terus dilakukan, dan pada masa awal pandemi di tahun 2020 berhasil menyelesaikan program profesi insinyur di Universitas Gadjah Mada. Penekunan terkait ini sebetulnya ketika saya di S3, jadi ketemu Prof. Arif Budiman gitu ya. Beliau lulusan Jepang gitu, yang mencoba untuk meng-create satu hal yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat dengan sebuah proses yang dimodifikasi untuk mendapatkan optimalisasi dari proses itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Anak keenam dari 8 bersaudara ini dibesarkan dan dididik dengan lingkungan yang mengutamakan nilai-nilai agama. Ibu sebagai guru sekolah dasar dan ayah sebagai pegawai Telkom yang penuh dedikasi tinggi, menanamkan nilai agama sejak kecil sebagai pondasi utama dalam mengarungi kehidupan. Rutinitas pagi dengan mengayuh sepeda bersama kakak-kakaknya sejauh 3 km untuk mengaji Al-Quran. Dengan suasana gelap hanya diterangi lampu sepeda, dan pada saat mengaji hanya diterangi lampu teplok. Kemudian setelah selesai mengaji harus bergegas kembali ke rumah untuk menyiapkan diri berangkat ke sekolah. Kami dididik dengan baik dengan beberapa hal gitu ya. Yang pertama tentang keagamaan itu ditanamkan. Yang kedua kemandirian. Beliau membuat kami ini untuk bisa mandiri. Bahkan kami laki-laki ini juga diajari untuk masak. Kemandirian itu juga disampaikan untuk yang terkesan sekali adalah bagaimana kita menikmati proses perjalanan. Kita nggak perlu lagi untuk kesusu untuk mencapai sesuatu gitu ya. Tapi mencoba untuk menikmati proses itu. Karena Allah itu
menilai dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Kadang-kadang kita menginginkan ini, Allah tidak memberikan hasil itu. Tapi proses itulah yang perlu dijalankan dengan baik. Keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata semakin dirasakan suami dari Profesor Dr. Insinyur Erna Astuti STMT IPM ketika menempuh pendidikan. Jalan yang ditempuh selalu diberikan kemudahan. Ketika kita kemudian mohon pada Allah, ketika mendapat cobaan, kita kembalikan ke Allah, maka itu yang saya rasakan selama perjalanan ini. S2, apalagi S3 itu banyak sekali ketika kami memutuskan berdua untuk S3 bareng. Itu kan bukan satu hal yang ringan gitu ya. Bu Erna kan lebih dulu gitu ya. Saya belakangan nanti melihat situasi karena sudah memiliki 3 anak. Tapi Prof. Arif menyampaikan, biar Allah yang menentukan. Dua-duanya ikut beasiswa. Kalau memang beasiswanya tidak didapat, ya berarti bukan tahun itu. Akhirnya kami berdua, bismillah gitu ya, apply beasiswa dan kedua-duanya alhamdulillah diterima. Sehingga kami berusaha untuk meng-create perjalanan S3 ini dengan tidak meninggalkan keluarga, kemudian institusi. Ayah dari 3 orang anak ini mengawali perjalanan karir yang penuh dengan lika-liku, mulai dari berwirausaha jualan kain kiloan, ternak bebek, membuka warung makan, sebagai konsultan asuransi, asisten dosen, hingga kini dengan penuh keyakinan melabuhkan karir sebagai dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Catur Dharma perguruan tinggi yang menjadi tugas utama seorang dosen pun tetap terus dilakukan dengan baik. Telah banyak dilakukan kolaborasi dengan pendanaan baik dari dalam UAD, dari Kemendikbudristek, Kementerian Pertanian, hingga pendanaan luar negeri dari JASO Scholarship Japan dalam 3 tahun. Publikasi kolaborasi baik dari dalam maupun luar negeri terproduksi dengan baik dengan memiliki H-Index 7 Scopus dan 12 untuk Google Scholar. Tak lupa juga pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi keilmuan dan hasil penelitian yang telah diperoleh, terutama di lingkungan Muhammadiyah dengan pendanaan diperoleh dari UAD maupun dari Kemendikbudristek. Di samping kegiatan akademik yang menjadi tugas utama, kegiatan kemasyarakatan dan organisasi menjadi rutinitas yang dijalankan dengan sepenuh hati. Aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kepengurusan Muhammadiyah di tingkat ranting, dan pada periode ini diberikan amanah sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sleman dan Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman. Puncak karir tertinggi sebagai guru besar adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dosen, sehingga pencapaian dengan perjuangan dan perjalanan panjang ini tak terlepas dari dukungan orang-orang terdekat yang dengan setulus hati selalu mendoakan kebaikan untuk segala proses yang dilalui. Capaian yang untuk beliau-beliau gitu ya. Terkhusus yang sekarang masih ada di rumah kami, ibu yang tidak pernah lepas dari sajadah, selalu mendoakan kami semua. Semoga kami bisa memberikan ini sebagai sebuah kebahagiaan. Momen seperti ini untuk ibu kami tercinta. Peran keluarga sangat besar untuk perjalanan ini. Istri tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan kerelaan untuk merangkai mimpi besar bersama. Tak lupa juga anak-anak yang penuh pengertian atas segala usaha yang dilakukan oleh kedua orang tua. Kami nggak pernah minta ayah untuk seperti apa, tapi ayah itu selalu memberikan sosok figur ayah yang terbaik. Jadi ayah itu ada saat dimana ayah itu sebagai seorang teman, sebagai seorang partner berbicara, sebagai partner diskusi, sebagai bahkan pembimbing saya itu
termasuk ayah saya itu adalah pembimbing saya juga selama saya S1 S2 ini. Sebagai dosen, pengajar, dan punya tanggung jawab besar lainnya, tapi di rumah ayah selalu menjadi sosok yang penyayang dan mengayomi keluarga. Khususnya untuk aku dan kakak aku dan juga adikku, kami tidak pernah merasakan kekurangan kasih sayang karena beliau selalu memberikan banyak hal untuk kami, pelajaran hidup dan lain sebagainya. Beliau merupakan ayah terbaik untuk kami bertiga. Untuk ayah dan ibu, semoga semakin sukses dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.